saya bayangkan ya, membangun sebuah rumah di tengah area limbah gitu loh. Ya kita berusaha supaya air limbah itu nggak masuk ke dalam rumah. Pondasi dikuat-kuatin, ditinggi-tinggikan gitu ya. Tapi kalau kemudian limbah itu selalu ada di sekitar kita, apa yang terjadi? Ya sedikit banyak akan masuk lah air limbah itu tadi. Ini solusinya. Jadi internal sama eksternal. Internalnya ya mulai kenali diri kita itu orang seperti apa. Kita itu lahir dari keluarga toksik nggak sih? Saya itu orang yang potensial menjadi orang tua yang toksik nggak sih? Kemudian yang kedua, sadari bahwa gimana pun apa yang disampaikan oleh keluarga atau orang tua itu berefek kepada kita. Tetapi itu bukan berarti apa yang kemudian sudah berefek itu tidak bisa di-undo. Tadi kan dibilangnya toxic parent, orang tua yang beracun. Apakah racun itu nggak bisa ditawar? Bisa. Itu terserah kita mau mencari penawarnya apa enggak. Jadi nggak melulu, gara-gara orang tua saya toksik nih makanya saya jadi begini. Jadi menyalahkan terus padahal dia punya kekuatan untuk membuat sesuatu yang salah itu menjadi benar ya. Toksik itu menjadi nggak toksik lagi atau menjadi ada penawarnya. Nah ini permasalahannya kita mau cari penawar itu apa enggak. Kemudian selanjutnya terima kenyataan ya. Bahwa ya itu terjadi, udah qada Allah, saya dilahirkan dari orang tua yang seperti ini. Kadang menerima kenyataan itu akan buat kita jadi settle gitu ya. Jadi oke sip, habis itu kita mulai jadi orang itu kalau sudah settle ya, perasaannya sudah menerima kenyataan itu apa adanya, nanti dari situ mereka akan bisa tumbuh, akan bisa berkembang gitu ya. Kalau mereka menerima aja belum, ya nggak mungkin mereka itu bisa mencari solusinya. Ya, kemudian tekad untuk sembuh dalam arti karena itu tadi ya, sakit karena diberi racun tadi ya, kita harus punya tekad untuk menyembuhkan diri kita. Kalau bukan kita sendiri, siapa? Ini bagi orang-orang yang mungkin menjadi korban dari toxic parent. Ya, kita yang harus kemudian mencari langkah praktisnya pelan-pelan, tapi pasti insya Allah mencari penawar dari racun tadi. Kemudian memutuskan mata rantai. Kalau kemudian kita menjadi orang tua, kita harus akhirnya mencari ilmu, gitu ya. Cari ilmu bagaimana menjadi orang tua yang baik, tumbuh kembang anak, ilmu psikologi anak, ilmu Islam, segala hal yang membantu kita mendidik anak sehingga kita memutuskan mata rantai dari toxic parents, dari bapak ke ibu, ibu ke anak, anak ke boneka tadi loh gambar tadi ya. Jadi itu nanti kalau misalkan nggak diputus ya dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, ilmu itu kan cahaya ya, Allah menyampaikannya ilmu adalah nur, cahaya ya, itu yang kita harapkan, ilmu tadi yang akan menggiring kita harapannya insya Allah untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi daripada orang tua, cara orang tua kita dulu memperlakukan kita gitu. Kemudian selanjutnya bicarakan dengan orang yang lebih tahu dan orang yang bisa dipercaya. Kita butuh orang yang kemudian diajak diskusi, dan ini harus orang yang tahu, bukan hanya sekedar curhat, apalagi di halaman status Facebook ya, jangan. Itu namanya buka aib. Kalau buka aib dosa nanti. Karena apa? Kita buka aibnya orang tua gitu ya. Satu, buka aib, yang kedua orang tua lagi aibnya. Astagfirullah. Jangan sampai kemudian, jadi harus delicate ya, karena kita bukan seperti orang barat yang tidak respect kepada orang, ya respectnya orang barat dengan respectnya kita itu beda. Orang barat itu Masya Allah kalau sama orang tua mereka respect banget, tetapi tidak ada aturan yang jelas seperti kita misalkan dalam Islam tuh wala taqul uffin, jangan kamu bilang gitu kan, kita itu aja nggak boleh dalam Islam. Nah, jadi standarnya harus disesuaikan. Kalau kita pakai standar Islam, kita ngomongin orang tua dengan sebuah tujuan tertentu dalam rangka untuk penyembuhan atau healing ini tadi gitu. Makanya harus dipilih, pergi ke psikolog, counseling, psikiatris atau segala macam ya, atau mungkin orang yang punya ilmu gitu ya yang bisa membantu kita. Dan kemudian cari bantuan. Dalam kalau misalkan dia punya mental disorder, ya haruslah, kalau enggak nanti berlarut-larut. Oke, eksternal yang pertama adalah pilih teman tempat tinggal. Insya Allah nggak perlu saya jelaskan ya, karena tempat tinggal teman itu akan berpengaruh. Kemudian ubah sistem. Jadi gini, dalam bahasa Inggris itu ada sebuah idiom. Idiomnya bunyinya gini, it takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Gitu. Apa maksudnya? Bahwa untuk membesarkan seorang anak itu tidak cukup bapak ibunya. Karena anak itu nggak tinggal hanya dengan bapak ibunya. Mereka nanti akan sekolah, mereka ketemu guru, mereka nanti akan ketemu tetangga, ya. Nanti kalau sudah kerja ketemu kolega, segala macam. Jadi kalau misalkan orang-orang di sekitar mereka itu cuek aja sama anak, maka yang muncul adalah anak-anak yang juga individualis, ya. Kalau di daerah saya, karena saya ada di bank di Londonnya, itu orang-orangnya
menurut saya itu orang-orangnya selfish ya. Bahkan untuk pakai masker aja, ini contoh sederhananya, itu di sini tuh struggling banget pemerintah. Mereka nggak mau pakai masker, ini di Inggris ya. Nggak mau pakai masker, kenapa? Halah, ya banyak macam. Ada yang bilang nggak comfortable, ada yang bilang kalau kena ya kena gitu. Ada yang nggak percaya kalau ada corona ya, macam-macam. Jadi orang-orangnya sedikit selfish. Tapi pernah saya pergi ke Belanda, kotanya kecil, kotanya namanya Hausen. Jadi saya itu sampai kaget waktu nganter keponakannya suami ke sekolah. Jadi pernah dia itu pakai sepatu, pakai sandal gitu ya. Saya lupa ininya. Yang saya ingat cuman orangnya itu ngingetin gitu loh. Makainya jangan di situ gitu. Jadi dia harus lepas sepatu ketika masuk ke sekolah gitu loh kalau nggak salah. Makainya jangan di situ. Mundur ke belakang gitu ya. Mundur itu di sini pintunya. Lepasnya sepatu di situ karena saya orang baru gitu. Kalau di Inggris itu dibilangnya rude. Itu ini banget sih, rude banget, nggak sopan banget gitu. Tapi di sana ternyata di kota kecil itu accountability gitu ya, atau membenarkan sesuatu yang salah di depan mata itu menjadi sesuatu tradisi yang masih ada gitu loh. Nah, ini yang membedakan. Kalau misalkan saya dulu besar di desa ya, di Banyuwangi, itu yang ngurusin kita ya banyak gitu ya. Bahkan ketika kemarin saya pulang 2017 itu, anak saya mau nyebrang jalan itu tetangga, saya sebentar gitu ya, masih ada. Padahal anak saya nggak bisa bahasa Jawa, apalagi bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak tahu ya. Cuman tangannya itu gini-gini gitu. Jadi si anak juga paham. Gini-gini, jadi tetangga gini, ayo nyebrang gitu. Jadi, saya nggak tahu gitu loh, saya di belakang. Itu menunjukkan bahwa memang kalau keluarga, kalau masyarakat tetangga itu bareng-bareng ya membesarkan anak, bisa dibayangkan gitu loh kemudahannya. Lah kalau saya sendiri membayangkan kita itu ingin membangun generasi Muslim ya. Antum semua atau adik-adik semua ingin menjadi generasi Qurani ya. Tetapi apa yang ada di sekitar kita bukan Quran. Apa yang di sekitar kita adalah drama K-pop Korea gitu ya. Yang itu adalah musik-musik yang lagu-lagu yang astagfirullah, lagu yang baru saya dengar lagunya nggak tahu siapa itu. Itu ngeri banget, jelas-jelas syair-syairnya itu nggak jelas gitu. Kemudian film-film, tontonan, sinetron segala macam itu masih di TV. Yang di sekitar kita ya, baliho segala macam itu udah nggak mencerminkan Islam. Bisa dibayangkan efeknya. Itu seperti saya bayangkan ya, membangun sebuah rumah di tengah area limbah gitu loh. Ya kita berusaha supaya air limbah itu nggak masuk ke dalam rumah. Pondasi dikuat-kuatin, ditinggi-tinggikan gitu ya. Tapi kalau kemudian limbah itu selalu ada di sekitar kita, apa yang terjadi? Ya sedikit banyak akan masuk lah air limbah itu tadi. Nah gitu, kalau udah masuk, kita sebagai orang tua ya mau bersihkan, rasanya gimana? Capek, ya kan? Capek tiap hari harus gitu terus. Itulah. Kalau tiba-tiba ada anak misalkan nggak mau sholat, itu nggak kemudian tiba-tiba, itu adalah sebuah proses. Anak itu diskusi atau ngelihat ngapain sholat, toh semuanya masuk neraka. Nanti aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jamin itu kunci surga. Aku udah punya kuncinya. Ya nggak apa-apa lah. Ini masuk neraka sedikit-sedikit, tapi nanti kan endingnya masuk surga. Ngapain capek-capek gitu. Lah, pemikiran seperti itu tuh ada di antara kalangan kaum muda. Kemudian kita suruh anak kita itu, ayo sholat dek, karena nanti masuk surga. Udahlah, diracuni. Ini contoh sederhana nih kalau ada. Jadi kita sebagai orang tua atau orang yang ingin tetap punya pribadi yang Islami tadi, jadi ada di alert mode-nya itu alert terus. Ini masuk nggak ya, limbahnya masuk nggak ya gitu. Satu-satunya solusi apa? Pindah dari area limbah ini atau mengubah limbah ini menjadi area pemukiman. Itu aja contohnya. Ini langkah praktis yang sekarang yang sudah menjadi korban toxic parent ini ya. Pahami posisi, jadi adik-adik, pahami posisi mereka itu orang tua ya, bahwa ya sebagai orang tua mereka juga manusia, mereka bisa berbuat salah gitu ya, mereka juga masih belajar. Bisa jadi mereka itu belajar menjadi manusia juga. Jadi pahami aja. Dengan memahami bahwa it comes from the place of love, bahwa mereka itu sebenarnya sayang, cuma nggak tahu caranya gitu. Insya Allah itu akan memberikan sebuah ketentraman tersendiri. Siaplah untuk dialog. Jadi buka, komunikasi itu dibuka. Jadi nggak masalah kita ngomong sama orang tua, ayah saya kok nggak setuju ya, ayah itu selalu ngomong, kalau nggak kamu ini aku pondoin, misalnya gitu. Saya kok nggak seneng tuh ya kayak gitu. Jangan takut untuk menyampaikan, caranya aja yang benar ya, caranya aja yang harus ahsan, harus baik supaya orang tua nggak tersinggung. Kalau misalkan orang tua tersinggung padahal kita sudah berusaha keras, ya itu kodok. Ya udah, yang penting kan kita coba gitu. Nanti lain waktu dicoba lagi. Tetaplah baik karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, dan Robmu
kamu ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu itu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan ihsanan, sebaik-baiknya, ya, sebaik-baik kita, semampu kita, ya, gitu. Kemudian tetapkan batasan. Tetapkan batasan itu dalam arti gini, sampaikan kepada bapak, saya nggak suka kalau saya dipanggil bodoh, misalnya gitu ya, itu batasannya, dan itu dijelaskan. Alah, sok tahu kamu. Bapak, saya nggak suka kalau saya dipanggil sok tahu. Jadi panjang nanti masalahnya. Dasar bodoh, dasar sok tahu. Iya, tambah panjang listnya nanti ya. Enggak, maksud saya gini, batasan itu ya sampaikan. Kalau dipukul, misalkan, kemudian piring itu dilempar ke kita, benda-benda pecah itu dilempar ke, nah itu batasannya misalnya gitu. Itu sampaikan dan harus jelas ya, supaya bapak atau ibu juga tahu. Ini bagi mereka yang menjadi korban tadi ya. Kemudian beri waktu untuk sembuh ya, karena ini adalah racun. Kalau yang sudah teracuni, beri waktu untuk kita sendiri, bahwa oh ya, saya itu memang sedang proses penyembuhan. Jadi kalau misalkan sekali waktu terasa sakit, sekali waktu itu kok sakit lagi, ya bagian dari proses penyembuhan. Yang penting terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi luangkan waktu untuk berpikir tentang apa yang sedang kita alami. Selanjutnya cari bantuan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian berdoa, mendoakan orang tua, itu jelas merupakan sebuah hal yang harus ya, walaupun mereka mungkin melakukan hal yang tidak kita sukai, tapi Allah yang membolak-balikan hati. Insya Allah kalau kita berusaha untuk terus menjadi lebih baik dan berdoa supaya Allah mengubah hati mereka menjadi lebih baik lagi kepada kita, Allah mampu melakukan itu, gitu ya.